Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Oh, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Yesus Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
Jadikan kami rumah doa-Mu Yesus, agar seluruh bangsa datang menyembah-Mu. Oh Yesus, ubah hati kami, ubah seluruh diri kami ya Tuhan. Karena ya Rabb ya Shanarabo, karena ya Rabb ya Shanarabo. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Dari hati kami menyembah-Mu Yesus. Karena ya Rabb ya Shanai. Oh Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya untuk-Mu Yesus. Pakailah sesuai kehendak-Mu Tuhan, pakai sesuai rencana-Mu ya Yesus. Karena ya Rabb ya Shanai. Yesus Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Yesus Tuhan, kami rindu terus berada di dalam hadirat setiap hari, setiap saat ya Tuhan. Terus limpahkan kami kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Limpahkan kami kasih-Mu ya Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami ingin mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Biarlah kami memberikan hati kami sepenuhnya untuk fokus menerima taburan benih firman Tuhan. Dan kami percaya setiap firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan menjadi sia-sia, tapi boleh bertumbuh dan berbuah ya Tuhan. Kami boleh melakukan firman-Mu untuk menjadi kebesaran nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus urapi kami semua supaya kami bisa mengerti, berikan kami hikmat, pengertian, paradigma yang baru pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, sungguh sangat senang sekali bisa bergabung kembali di Morning Devotion pada pagi hari ini. Sekali lagi, biarlah sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, biarlah kita mengisi diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini, biarlah kasih pengurapan Tuhan selalu menyertai kita sebelum kita memulai segala aktivitas kita. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya akan membahas tentang dua hal. Pembenaran atau kerendahan hati.
Dua karakter, dua sifat yang sangat kontras sekali, tapi secara tidak sadar dalam konteks pembenaran kita sangat sering melakukannya. Secara definisi, apa sebenarnya pembenaran itu? Pembenaran adalah sebuah proses membenarkan sesuatu agar terlihat menjadi benar atau terdengarnya lebih baik atau lebih benar. Dan konteksnya biasanya adalah hal yang negatif. Kita melakukan sebuah kesalahan dan kita menggunakan berbagai macam alasan, bahkan alasan-alasan yang rohani supaya terdengar lebih baik dan lebih benar. Pada pagi hari ini saya akan membahas dan mengambil contoh dari Alkitab, dua karakter, yang satu memiliki kerendahan hati yang luar biasa, yang satu justru memilih untuk banyak melakukan pembenaran dalam kehidupannya. Karakter yang pertama yang kita bahas adalah Saul, Raja Saul, raja pertama dari Israel yang diurapi Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan, tetapi dalam kehidupannya melakukan banyak pembenaran. Mari kita bahas, saudara. Kita lihat di 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 9. Settingannya atau backgroundnya adalah bangsa Israel akan berperang melawan bangsa Filistin, dan dengan jelas Nabi Samuel memberikan instruksi kepada Saul untuk menunggunya selama 7 hari. Mari kita baca di 1 Samuel 13 ayat ke-8. 1 Samuel 13 ayat 8. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Nah saudara, kalau kita lihat di ayat 10-nya, setelah Saul mempersembahkan korban, baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Dan kita bisa lihat di ayat berikutnya, di ayat ke-13, Saul akan memulai pembenarannya. Kita lihat di ayat yang ke-12. Ayat 11 maksud saya, tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, ayat 12, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan, sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Itu yang Saul berikan alasannya kepada Samuel, bahwa loh kan Nabi Samuel, Anda itu tidak datang di waktu yang sudah ditentukan. Jadi menurut saya lebih baik saya sebelum berperang dengan bangsa Filistin, saya mempersembahkan korban bakaran dulu. Padahal dengan jelas Samuel, Tuhan melalui Nabi Samuel memberikan tuntunan bahwa korban bakarannya setelah Nabi Samuel datang. Tapi sekali lagi Samuel waktu datang dan mengkonfrontasi Saul, Saul hanya bisa memberikan pembenaran, memberikan alasan supaya terlihatnya baik dan benar. Alasan di mana yang dengan bungkus yang rohani memberikan sebuah alasan di mana ya nggak apa-apa dong, saya kan nggak salah memberikan korban buat Tuhan. Tapi apakah itu yang Tuhan instruksikan? Jawabannya tidak, saudara. Dan berikutnya sebenarnya kalau kita lihat ya, kenapa Saul bisa melakukan hal ini? Sebenarnya akarnya adalah karena Saul merasa tinggi hati. Di dalam dirinya tidak ada yang namanya kerendahan hati. Secara tidak langsung, bahkan bisa dibilang secara langsung, Saul berpikiran dan bilang kepada Nabi Samuel dan kepada Tuhan, saya lebih mengerti dibandingkan saudara. Saya lebih mengerti dibandingkan Tuhan. Saya lebih mengerti tentang jalan hidup saya ketimbang Anda. Nah, semakin melakukan banyaknya pembenaran, akan semakin susah buat kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Semakin kita tidak mau dibentuk oleh Tuhan, kita akan semakin tidak bertumbuh. Sebenarnya ini adalah cerminan dari sifat dasar manusia, di mana ketika kita diperhadapkan pada suatu masalah, suatu kondisi yang terjepit, kita akan lebih rely on, kita akan lebih mengandalkan pengalaman kita, kekayaan kita, sumber yang bisa kita dapat yang lain, dan jarang malah kita mempertanyakan dan bertanya kepada Tuhan. Atau mungkin Tuhan justru sudah memberikan tuntunan, Tuhan sudah memberikan jawaban doa, tapi karena tidak masuk akal, tapi karena tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita malah melakukan apa yang kita anggap baik dan benar, dan
dengan alasan-alasan untuk mengcover semuanya itu supaya terlihatnya, oh iya bener kok nggak salah sih kayaknya ya. Kayaknya nggak apa-apa ya kalau saya berbohong sedikit, yang penting kan demi kebaikan ya. Atau nggak apa-apa ya saya mencuri uang perusahaan, tapi nggak apa-apa lah, Tuhan pasti ngerti saya kan, saya dalam kondisi yang terjepit, Tuhan pasti Tuhan ngerti lah gitu. Dan saudara, yang mengerikannya adalah di 1 Samuel 14 Tuhan mengizinkan Saul untuk tetap memenangkan pertempuran tersebut. Saudara, waktu kita mulai melakukan pembenaran dan akhirnya memutuskan untuk melakukan hal yang salah dan mengcover semuanya dengan alasan yang terlihat rohani, Tuhan bisa saja mengizinkan Anda mendapatkan hal-hal yang Anda inginkan. Tetapi sekali lagi, Saul mungkin boleh memenangkan pertempuran itu, tetapi dia sudah kalah karena membuka celah bagi iblis untuk bekerja dalam kehidupannya. Dan begitu kita membuka celah dalam kehidupan kita, iblis akan masuk seperti jalan tol, saudara, supaya mengerjakan hal-hal yang lebih jahat dalam kehidupan kita. Nah, kita bisa lihat di berikutnya di 1 Samuel 15, ayat ketiga, Tuhan begitu baik, dia memberikan Samuel sekali lagi kesempatan. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Jadi sudah sangat jelas, saudara, instruksinya adalah harus menumpas semuanya. Kita bisa lihat di ayat yang berikutnya, apa yang Saul lakukan di ayat yang ke-9. Di ayat yang ke-9, tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag, rajanya, dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga tidak mau menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Ketika di ayat 13-nya Saul sekali lagi melakukan pembenaran. Saul boleh membicarakan hal ini kepada Samuel dengan begini. Tetapi kata Samuel, ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan dan aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat yang menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Saudara, sekali lagi, begitu kita memberikan celah kepada iblis untuk bekerja dalam kehidupan kita melalui pembenaran-pembenaran dalam hidup kita seperti yang Saul lakukan, dia naik level pembenarannya. Dia sudah tidak bisa melihat lagi kesalahan-kesalahannya. Dia justru semakin membungkusnya dengan alasan yang rohani. Oh, kita tumpas semua, enggak semuanya sih, tapi memang kita tumpas yang jelek-jelek gitu. Tapi yang baik-baik, enggak apa-apa lah kita enggak tumpas supaya kita bisa kasih kepada Tuhan dengan alasan yang tampaknya rohani. Tapi saudara, apakah itu yang Tuhan mau? Maka keluarlah ayat yang ke-22, ayat yang luar biasa sekali. Jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saudara, kalau kita lihat sebenarnya Saul taat, tapi tidak taat sepenuhnya. Perlu kita catat bahwa ketaatan yang setengah-setengah sama saja dengan ketidaktaatan di hadapan Tuhan. Mungkin kita melakukan hal yang rohani, tapi kita miss the mark, kita tidak mengerti apa alasan yang harusnya dilakukan, apa motivasi di baliknya. Nah saudara, semakin banyaknya pembenaran yang kita lakukan dalam hidup kita akan semakin susah dibentuk. Kita akan semakin tidak bertumbuh. Dan justru karena kita tidak mau melalui proses yang Tuhan sudah berikan di depan kita akan semakin susah untuk percaya kepada Tuhan karena kita tidak punya pengalaman tersebut. Tetapi sebaliknya kalau kita mulai memupuk yang namanya kerendahan hati dari masa kecil kita dan kita melakukannya secara konsisten, kita justru akan dengan mudah, akan lebih mudah untuk taat sepenuhnya kepada Tuhan. Karena modal utamanya adalah kerendahan hati. Saul tidak bertobat, tapi beda sekali dengan Raja Daud yang waktu itu ditegur oleh Nabi Nathan ketika dia melakukan perzinahan dengan Batsheba. Ada di 2 Samuel 12 ayat 13. Kita bisa lihat di 2 Samuel 12 ayat 13. Ketika Nabi Nathan mengkonfrontasi Daud, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Titik. Beda dengan Saul, dia tidak membenarkan dirinya, dia tidak cari-cari alasan. Daud langsung to the point, oke, saya salah di hadapan Tuhan, saya sudah berdosa.
dan saya harus memperbaikinya. Dan kalau kita lihat, Saul di ayat-ayat berikutnya memang menyesal, tapi tidak melakukan perbuatan dan pertobatan untuk mengubah semuanya. Berbeda dengan Daud, ketika dia mengetahui kesalahannya, dia langsung segera memohon kepada Tuhan untuk menyelamatkan anaknya, dan walaupun anaknya diizinkan meninggal, Daud bisa move on dari hal tersebut dan memuji menyembah Tuhan di hari yang sama. Jadi dia bisa tidak memberikan alasan-alasan yang tidak perlu, tidak mengcover alasan-alasan yang rohani dengan kesalahannya dia, tapi dia bisa mengaku. Saudara, justru orang-orang yang bisa mengakui kesalahannya adalah orang-orang yang lebih kuat ketimbang orang-orang yang terus membenarkan dirinya. Dan saudara, biarlah hal ini menjadi perenungan kita pagi hari ini. Biarlah cerita Saul tidak menjadi cerita kita. Cerita Saul sejatinya adalah merefleksikan kehidupan manusia yang sifat kedagingannya adalah pengennya cari jalan yang cepat, jalan yang pendek, jalan yang paling nyaman. Dan kalau bisa tidak usah lewat proses Tuhan yang tidak enak. Saudara, mari kita tutup mata kita. Kita lihat kembali dalam kehidupan kita seminggu ke belakang, sehari ke belakang, ataupun saat ini. Kalau misalkan dalam kehidupan kita, kita masih banyak membenarkan perbuatan-perbuatan kita yang memang kita tahu itu adalah salah. Tapi kita mengcover perbuatan tersebut. Ya Tuhan, gak apa-apa dong saya masih berdosa, tapi saya masih perpuluhan kok. Gak apa-apa dong Tuhan, saya masih suka sikut kanan kiri di kantor saya untuk dapat posisi itu. Tapi saya tetap ke gereja kok. Tapi saya tetap baca 10 pasal kok. Saudara, bukan itu intinya. Intinya adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Taat setengah-setengah bukan berarti ketaatan. Marilah kita taat sepenuhnya. Marilah kita minta kepada Roh Kudus supaya hati kita diubahkan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Yes, mari kita nyanyikan lagu ini. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Seputih matamu, pancarkan salibmu, dan ku mau jadi. Ubah hati kami ya Tuhan. Nyanyikan lagu ini lagi saudara. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih hatimu. Ya Tuhan, biarlah ini menjadi doa kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan terus mengubahkan hati kami. Biarlah kami semakin punya kerendahan hati, supaya kami bisa taat sepenuhnya sama Tuhan, dan tidak melakukan banyak pembenaran dalam action yang kami lakukan, tapi memupuk kerendahan hati itu, supaya kami bisa taat sepenuhnya sama Tuhan. Terima kasih Karabayana. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami ucap syukur sekali lagi. Roh Kudus, ubah hati kami, ubah pemikiran kami pagi hari ini. Ampuni setiap pembenaran-pembenaran yang masih kami lakukan. Dan Roh Kudus, kami mengizinkan Engkau untuk mengubah setiap hati kami, setiap pemikiran kami, agar kami mempunyai kerendahan hati dan kami bisa taat sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan hari kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hidup
segenap